Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saat ini saya undang jemaat untuk ambil sikap berlutut. Kita mau menyembah Tuhan, kita membawa hati kita, seluruh kehidupan kita untuk memuji menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir
Kami mau Tuhan rindu untuk melayani-Mu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Bertatahlah dalam setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan, biar nama-Mu saja yang kami agungkan Tuhan. Segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Diberkati Tuhan pada pagi hari ini, amin. Katakan haleluya. 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 Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujian dan pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Rasakan kedamaian, kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Mari sama-sama katakan Yesus. Sembah Kau, sujud
kasih Kristus, doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan nama Tuhan. Kita mau lepaskan segala beban kita. Kita mau bebas untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kiranya gerakan Roh Allah ada di sini. Haleluya. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kita, namun sebelumnya
Saya undang pelayan kolektan Ibu Maria Woro dan Ibu Riyati maju ke depan, kita akan berdoa. Segala pujian pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat dan anugerah yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Dan Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi Tuhan setiap kami. Kau kembalikan sesuai dengan janji firman-Mu. Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani pelayanan kolektan pada saat ini Tuhan. Kau kembalikan berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang mau memberikan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang diberikan. Dan saat ini saya membuka ruang kesaksian untuk jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Saya undang Saudara Leli yang baru hadir di tengah-tengah kita di minggu ini. Mari. Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya secara pribadi, dan saya sangat bersyukur masih bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya mau bersaksi untuk kekuasaan Tuhan, untuk kedaulatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam keluarga saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahui beberapa minggu yang lalu saya mengalami terpanggil pulangnya ibu saya di pangkuan Bapa di sorga pada tanggal 20 April. Saya mau yakin dan percaya bahwa itu semua otoritasnya Tuhan, itu semua kuasanya Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Jujur bahwa saya tidak pernah membayangkan akan kehilangan sosok seorang ibu pada masa studi akhir saya. Saya juga berterima kasih untuk jemaat Tuhan di tempat ini,
untuk setiap doa, untuk setiap dana yang Bapak Ibu Gembala, jemaat Tuhan kasih buat saya secara pribadi, para pemuda, pemudi Youth and Go. Terima kasih untuk setiap kebaikan hati, untuk setiap kepedulian kasih yang selalu Bapak Ibu nyatakan dalam setiap langkah kehidupan Bapak Ibu. Dan saya hanya mau bilang terima kasih banyak. Bapak saya sangat senang mendengar ketika saya bercerita tentang jemaat di tempat ini. Mereka baik, ada doa-doa yang selalu mereka naikkan. Terus ketika Bapak saya mendengar itu, Bapak saya punya salam, katanya nanti sama jemaat di sana. Terima kasih banyak untuk dana dan bantuan yang diberikan buat Leli. Semoga Tuhan Yesus memberkati, jemaat tetap bertumbuh di dalam kasih. Dan ada satu hal yang buat saya kuat, walau terkadang saya tidak bisa membohongi hati saya sering menangis, saya sering terlena dengan apa yang saya lalui, apa yang saya hadapi sekarang ini. Bahwa papa saya masih ada, dan puji Tuhan sampai sekarang ini masih tetap strong, masih tetap kuat. Saya tidak tahu hatinya campur aduk bagaimana, tapi dia selalu menguatkan kami anak-anak untuk tetap berjuang dalam studi dan menjadi tanggung jawab besar bagi bapak saya, karena masih ada adik bungsu saya yang masih SMP. Tapi saya mau yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan, jika Tuhan sudah memulai ini semua, maka pada akhirnya juga Tuhan akan menolong. Karena kuasa dan kedaulatan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan ibu saya mau taruh hidup saya dalam Tuhan, bukan karena selepas kejadian yang telah saya alami, tetapi dari awal saya lepas dari rumah, saya sudah berkomitmen untuk menaruh hidup saya dalam Tuhan, maka saya ingin mengakhiri itu semua di dalam Tuhan juga. Pada pagi hari ini tidak banyak kata yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, terlebih khusus buat teman-teman Youth and Go. Tetap setia sama Papa Mama, tetap sayang sama Papa Mama selagi saudara masih ada, masih bisa ngurus, masih bisa ada buat Papa Mama. Sampai pada masa tua saya berdoa teman-teman bisa merawat kedua orang tua dengan penuh kasih dan sayang, masih bisa merasakan cinta kasih dari seorang ibu, masih bisa merasakan cinta kasih dari seorang bapak. Dan pada pagi hari ini saya mau menyanyikan satu lagu, lagu Kuatkanlah Hatimu, karena saya ingat persis ketika Kamis pagi mama saya dipanggil Tuhan. Rabu malam itu saya masih sempat doa sambil telepon, sambil dengar suara mama, walaupun mama sudah tidak bisa bilang ya, tidak, masih bisa kalau mama dengar suara Leli, mama ya, nyahut ya, ya, kayak gitu. Jadi saya merasa dikuatkan oleh lagu ini. Karena saya tahu mama sakit itu mungkin sudah 1 minggu, mungkin ada 2 hari di rumah, lalu dipindahkan ke rumah sakit umum. Saya tidak terlalu sampai berpikir bahwa mama saya dipanggil Tuhan, karena saya tidak tahu mama sakit apa. Yang saya tahu mama hanya sakit biasa, katanya cuman mungkin belakang sakit katanya karena terlalu banyak pekerjaan. Karena saya tahu mama saya kalau diam itu tidak bisa, jadi harus kerja, entah apa saja dikerjakan sama mama. Ketika saya dengar apa kata papa, saya tanya, "Papa, mama sakit apa?" Papa bilang ya lambung, mama sakit lambung. Kok sampai? Iya, kita kan tidak tahu kuasa Tuhan, kita kan tidak tahu rencananya Tuhan. Mungkin Tuhan bilang ya sudah mama usianya sampai di sini saja. Saya tanya, kenapa lambung mama?
lambung mama kenapa? Papa bilang lambung mama luka dan mungkin kita tidak terlalu memperhatikan, dan karena kebiasaan di rumah biasa-biasa saja, nanti pas drop jatuh baru dibawa ke rumah sakit. Nah itu taunya mama lambung itu pun nanti mama sudah putus nafas, baru dokter kasih hasil rongseng itu. Jadi ya dibilang tidak tertolong, tapi mau bilang kenapa dokter lama sekali kasihnya, cuman bagi kita tidak mudah juga untuk menyalahkan dokter. Kita mau percaya sama kuasa Tuhan, sama rencananya Tuhan, dan percaya bahwa kedepannya pasti Tuhan menolong kita. Itu saja, saya mau menyanyikan lagu. Persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh dahsyat, luar biasa. Dia yang selalu menolong, memberkati kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus selalu memberikan penghiburan dan kekuatan bagi Leli dan sekeluarga dalam menjalani hari-hari ke depan. Puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang setia, Tuhan kita yang selalu ada, Dia Bapa dan sahabat kita. Tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mau menerima kebenaran daripada Tuhan. Kiranya kebenaran daripada Tuhan boleh menguatkan kehidupan kita, meluruskan jalan-jalan kita yang bengkok. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau
Engkau Tuhan, hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji Tuhan, yang ku pegang
bersyukur buat kasih Tuhan. Kau yang selalu peduli kepada kami. Sekalipun dalam hidup kami ada begitu banyak tantangan, bahkan kami sering melakukan hal yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami berdoa, mari Roh Kudus Engkau melawati. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan terlebih pengurapan itu Tuhan, yang akan menyatakan roh hikmat-Mu kepada kami semua, untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Dan biarlah shalom Tuhan terus tinggal bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus buat pagi ini yang boleh membawa kami melalui pujian penyembahan kami kepada Tuhan masuk dalam pemberitaan firman-Mu. Kami mulaikan dan kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pagi ini kembali saya dipercayakan untuk melayani firman Tuhan. Ya. Ginosko, judul ini kemarin sempat muncul dalam khotbahnya Pak Heri. Ya, tentang mengenal Allah. Namun apa yang akan saya sampaikan di pagi ini terkait dengan apa yang menjadi khotbah saya sebelumnya tentang imamat, tentang keimaman, pengenalan akan Allah. Apa yang menjadi pengenalan kita kepada Tuhan seharusnya ini adalah bukan puncak, tetapi menjadi satu kehidupan yang dialami dari waktu ke waktu. Karena sesungguhnya dari sini Tuhan tuh melihat setiap hati kita, hidup kita seperti apa sebagai seorang imam di hadapan Tuhan. Saya pada waktu lalu sudah jelaskan tentang keimamatan kita. Kita adalah semua adalah para imam yang kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan. Berbeda ketika di zaman perjanjian lama, segala sesuatunya harus melalui imam. Imam itu pada zaman PL menjadi penghubung antara umat Allah dengan Allah sendiri. Ya, namun kita bersyukur di zaman ini, di zaman perjanjian baru, atau katakan di masa anugerah, Tuhan sendiri yang membuka, ya, yang menyelesaikan akan apa yang menjadi ketertutupan Allah dari umat Allah untuk setiap orang dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akhirnya memperkenalkan dirinya. Secara teologis, kalau kita belajar di Alkitab, Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, sementara kita manusia terbatas adanya. Kita mau menjangkau Allah tidak akan pernah bisa. Kita mau memahami Allah tidak akan pernah bisa karena kita terbatas. Kita mau mengerti siapa Allah, kita mau cari, enggak bisa. Munculnya pelajaran-pelajaran teologi di sekolah Alkitab. Itu karena Allah sendiri yang hadir di dunia memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya supaya dia bisa dikenal, diketahui oleh umat Tuhan. Hari ini sampai detik ini, setiap orang yang mau berusaha seperti apa sih Allah, mau coba dicatat seperti apa, enggak bisa. Tetapi karena kehadiran Allah di dalam dunia, di dalam Yesus, ya, di mana firman itu jadi manusia. Sekali lagi, firman yang menjadi manusia yaitu Yesus, serta firman yang tertulis yaitu Alkitab, dan firman yang diberitakan seperti apa yang sekarang Bapak Ibu dengar. 3 hal ini menjadi satu pengenalan kita kepada Tuhan sampai akhirnya kita bisa mengerti seperti apa
Nah, lalu dalam status keimaman kita, seperti apa dari awal dulu Tuhan sampaikan kepada kita? Ya, slide berikut kita lihat. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Ya, sengaja ayat-ayatnya langsung saya cantumkan. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, peran imam itu begitu penting. Ya. Ternyata dari zaman PL peran imam itu begitu penting. Pribadi sosok iman itu memiliki satu peran yang begitu kuat. Sehingga apa? Alkitab berkata karena engkau yang tidak mau mengenal, dalam tanda kutip di situ dikatakan engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Nah, kalau seseorang yang adalah imam lalu keimamannya ditolak Tuhan, dengan cara apa kita mau datang kepada Tuhan? Dengan cara bagaimana kita mau doa nungging pun sampai jungkir-jungkir salto, nggak akan pernah dijawab Tuhan. Karena Tuhan bilang, karena pengenalan itu ditolak, akhirnya tidak pernah terjadi. Tuhan tolak. Ya. Lalu yang kedua, ya, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Padahal kitab Keluaran ya, Keluaran pasal 19 ayat 56 ya kalau saya tidak salah. Itu disebutkan, engkau akan menjadi umat kesayanganku dengan dua hal, yaitu memegang ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan. Apa itu? Adalah pengajaran. Nah, disinilah ternyata bicara pengajaran itu bicara tentang pengetahuan. Ya. Karena pengenalan itu sendiri dalam bahasa asli, slide berikut kita lihat ya. Dikatakan itu tentang apa itu kata mengenal atau pengenalan ya, dalam bahasa Yunaninya ginosko ya. Kalau dalam bahasa perjanjian lama yaitu bahasa Ibrani itu dat. Nah, artinya itu ada beberapa hal. Yang pertama to know, ya, tahu, mengetahui. Know, tahu. Artinya betul-betul kita tahu siapa Tuhan itu. Tuhan itu yang kita pelajari, siapa dia kita tahu. Ini. Sehingga dari apa yang menjadi pengenalan Allah, arah mengenalkan dirinya kepada kita, to learn, artinya belajar. Kita bisa belajar tentang siapa Allah kita. Lalu yang berikut keakraban ya, terjadi yang namanya be familiar, suatu keakraban yang begitu dekat. Ya. Seperti saya dengan Pak Heri ini sudah kayak adik kakak. Ini. Kebersamaan saya dengan Pak Heri lebih kurang 20 tahun ya Pak Heri ya. 20 tahun. Dari beliau masih pengerja, ngekos di Purwokerto, nah itu kenalan saya. Terus kuliah sama-sama, ya S1, begitu masuk S2 Pak Heri berhenti karena kepincut Ibu Gembala, itu loh. Terus saya ambil S3, stop 1 semester, karena istri saya bilang, Pi, yang dipikirin anak-anak bukan kamu katanya. Yaudah, jadi punya ilmu sedikit S3 saya. Nah, itulah sebabnya Tuhan itu menyatakan dirinya kepada kita dengan beberapa hal. Lalu understand, mengerti. Ya. Supaya kita itu diberikan satu pengenalan, pengertian-pengertian yang begitu dalam. Jadi tidak hanya sekedar tahu, kita belajar, terjadi keakraban, tapi akhirnya
mengerti, memahami Tuhan tuh kayak apa. Tuhan tuh seperti apa. Dan ini yang terakhir, yang sudah pernah dijelaskan kemarin, tentang keintiman, yaitu pengalaman keintiman seperti hubungan suami istri. Nah Tuhan tuh mau kita mengalami keintiman. Doa yang berkuasa, doa yang berhasil itu apabila kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah kira-kira setiap pribadi kita bisa nggak menjelaskan ketika kita bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apa ketika kita berdoa lalu kita nangis, di situ saatnya kita mengalami perjumpaan? Ya. Apa ketika akhirnya kita sedang menyadari atas dosa-dosa kita, Tuhan tegur dan kita menangis, bukan menangis karena berbahagia tapi nangisin dosa. Oh terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah hadir buat saya. Apa itu? Saya nggak ngerti, setiap pribadi punya pengalaman. Tetapi pengalaman ini yang Tuhan mau. Alkitab katakan seperti tunduk kepada Tuhan. Ya. Ya, tunduk seperti kepada Tuhan. Jadi ada penundukan diri yang begitu dahsyat. Dan saya mau bilang, keberhasilan kita mengalami keintiman dengan Tuhan apabila kita betul-betul mengalami perjumpaan. Saya dulu bilang begini, Tuhan ketika saya mau menikah, saya nggak tahu kemudian istri saya itu modelnya kayak apa. Tapi saya tahu kekurangan saya, ini benar saudara ya dulu. Tapi saya tahu Tuhan kekurangan saya, siapapun dia akan menjadi jodoh saya. Jodoh itu artinya karunia Bapak Ibu. Jadi saya terima Tuhan, saya terima. Nah dari hal tersebut, terus saya berdoa puasa. Berdoa betul-betul tentang sedang menunggu jawaban, tapi saya juga berdoa untuk minta peneguhan apa yang saya lakukan ini benar atau tidak Tuhan. Sekalipun dalam mengalami perjalanan kehidupan rumah tangga, ada begitu banyak berbagai tantangan. Karena saya nggak pacaran ya dengan istri saya. Saya kirim surat papi saya di Manado, saya bilang papi tahun ini saya mau menikah. Masalahnya punya pacar nggak mau jadi hamba Tuhan. Jadi carikan saya bilang orang yang sudah sekolah Alkitab mau jadi hamba Tuhan, mau mendampingi saya. 2 minggu kemudian papi saya kirim surat, tebel suratnya. Wah saya bilang ada 10 foto ini, wah saya harus memilih. Nah ketika saya belum buka foto surat itu, saya betul-betul berdoa dan berpuasa, minta kepada Tuhan, Tuhan misalnya ada 10 foto, mana yang saya harus pilih? Saya bilang, jangan sampai salah Tuhan. Akhirnya di tengah doa saya, suara itu begitu kuat, yang paling depan kamu pilih. Saya bilang, saya sempat bertanya, kenapa Tuhan paling depan? Kok Tuhan diem? Ternyata saya disuruh berpikir. Akhirnya saya bilang, ya Tuhan, artinya saya tidak boleh milih. Begitu saya buka yang paling depan itu yang saya pilih. So kalau saya buka 10 foto, misalnya ada 10 foto, waduh sing ngendi iki, sing ayu kan gitu loh. Miri, wah kan. Tapi kenapa Tuhan bilang paling depan? Begitu saya buka ternyata fotonya cuma 1. Ya wujudnya ini. Keturunannya itu. Gitu. Nah, hari-hari hidup kami dalam keintiman kami, apakah tidak ada masalah? Ada. Itu ada Bapak Ibu. Bukan tidak ada. Jadi jangan dipikir bahwa keintiman dalam kehidupan kita, dalam berumah tangga, dalam hubungan dengan Tuhan, lalu tidak ada masalah. Ada masalah. Amin. Yang amin kayak berarti yang ngalami yang namanya masalah itu kan. Ya. Nah, dari hal inilah sebenarnya Tuhan mau menyatakan diri. Itu dari zaman dulu sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah sampaikan ketika dunia pertama dijadikan. Saya tidak tulis ayatnya ya, tapi kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, ya,
Yohanes pasal 1 ayat 10 itu dikatakan begini. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Artinya apa? Tuhan yang ciptakan ya di dalam Yesus. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Alkitab katakan tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan dunia ini Tuhan yang jadikan, Tuhan yang ciptakan. Manusia Tuhan yang ciptakan. Tapi Alkitab katakan dunia tidak mengenalnya. Ini bicara dunia yang umum. Ya. Bisa dibayangkan Mbak Yuni ketika menikahi Wawan tuh gak kenal. Wan, piye toh Wan? Kok nikahi aku tapi kok orang ngerti aku, orang kenal aku. Kan enggak mungkin. Ya. Saya punya satu keturunan yang manis. Itu karena ada pengenalan di antara mereka. Berapa tahun Yun pacaran? Ya. 5. Wis. Tuh, 5. Pantesan dulu sekolah Alkitab akrab sekali ya waktu itu berangkat bareng. Oh, berarti udah mulai itu ya. Ya, artinya seperti ini. Kita lihat slide berikut. Ada hal yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Ya. Kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17 ini, ya. Apa yang dikatakan dalam Alkitab? Nah, dikatakan seperti ini. Di ayat 15-nya, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Nah, Paulus melihat jemaat Efesus itu ada 2 hal Bapak Ibu. Dia katakan gini, mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu. Ada 2. Mendengar tentang iman dan kasih. Lalu ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Apa? Karena ini tugas imam. Paulus sebagai rasul tetapi dia punya tugas sebagai imam. Karena apa? Dia mau berdoa yang membawa umat Tuhan, umat Efesus ini untuk dibawa kepada Tuhan. Supaya apa? Ada yang lebih jauh. Apa yang lebih jauh? Dikatakan ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ini pengertian tadi. Dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, mengenal Allah dengan benar. Nah, pengenalan akan Allah ini didasari pada 2 hal. Paulus katakan iman dan kasih. 2 hal ini mewujudkan landasan yang kuat pengenalan kita kepada Tuhan. Sehingga itu, slide selanjutnya, Alkitab katakan di mana mereka yang punya iman dan kasih harus dilanjutkan dengan memilih pengenalan yang benar akan Allah. Jadi ini dihimbau kepada kita, kalau ada kasih, ada iman dalam hidup kita, tindak lanjuti lebih jauh lagi supaya kita memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Amin. Ada pengenalan. Jadi bukan hanya sekedar tahu Yesus. Oh, Yesus ajaib, tapi kita tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan. Oh, Yesus itu penuh mujizat, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya. Kalau cuman seperti itu, Neil Armstrong ketika bicara bulan karena dia pernah sampai di bulan. Gitu kan. Kalau hanya seperti itu seorang petani bisa bicara tentang matahari karena tiap hari punggungnya dibakar oleh matahari, dia bisa cerita tentang matahari. Karena ada pengalaman di dalamnya. Nah, ketika kita bicara Yesus, pengalaman intim kita seperti apa? Pernahkah kita mengalami? Saya pernah sakit. Sakit saya itu dahsyat luar biasa. Sampai akhirnya saya bilang gini, Tuhan, kalau memang di titik ini saya selesai, saya serahkan hidup saya kepada tangan Tuhan. Tapi istri saya punya penolakan. Dia bilang, papi ingat anak-anak, papi harus kuat, papi harus bangkit. Lihat ke depan, ada begitu banyak pelayanan yang papi harus kerjakan. Di situ saya nggak jadi. Saya bilang, Tuhan, saya cabut perkataan saya.
Saya mau sehat, saya mau kuat, saya mau mengalami mujizat Tuhan. Jadi sesungguhnya ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami cobaan, ketika kita mengalami sakit penyakit, izinkan itu untuk kita mengambil kesempatan alami mujizat Tuhan. Pada saat kita sedang sakit yang begitu dahsyat, izinkan itu sebagai satu pengalaman kita mengalami mujizat Tuhan. Saya alami Bapak Ibu. Bahkan saya itu sakit sudah berkali-kali. Saya bilang anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya pernah di Manado dulu, ya baru 3 tahun lah menikah kalau nggak salah. Sakit, waktu punggung itu sudah seperti apa. Dibawa ke dokter, dokter bilang hasil laboratorium, Pak, Bapak ini mah. Setahu saya nggak punya pengalaman mah, minumlah obat mah terus. Tapi rumah sakitnya waktu itu bukan di kota, di satu kecamatan ya. Akhirnya saya bilang udahlah nggak sembuh-sembuh, pulang aja, pulang. Ya pulang sampai di Jawa sini kambuh. Begitu diperiksa ternyata bukan lambung Bapak Ibu, radang urin, saluran urin. Persoalannya cuman itu. Tapi terus di kemudian ada persoalan-persoalan yang bukan penyakit yang saya pernah dibelahnya, pernah saya saksikan. Segini kalau mau dibuka, saya pernah dibedah. Itu pun Tuhan masih beranugerah kepada saya dan saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi kalau mau diceritakan begitu banyak pengalaman bagaimana mujizat itu terjadi. Sehingga itu saya bisa katakan kalau kita mengalami itu semua, izinkan ambil itu menjadi satu buah kesempatan kita alami mujizat. Sehingga ketika kita bilang Yesus itu penuh mujizat karena kita pernah mengalami mujizat. Yesus itu ajaib karena kita sudah pernah mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Itu pengenalan akan Allah. Ya. Lalu pengenalan ini adalah sebuah sebuah pengetahuan. Ya. Katakanlah sekolah pengetahuan. Ya. Kalau dalam bahasa aslinya ini gabungan dari sebuah pengetahuan dan juga kemampuan seseorang berpikir, knowledge dan intelligence yang melakukan pengertian, ya. Jadi pengertian itu muncul karena dari situ, sehingga akhirnya pengenalan akan Tuhan itu terjadi, Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan itu terjadi. Memang, ya disinilah letak tantangan dari seorang pengkhotbah, saya, Pak Heri, Ibu Gembala. Ketika itu kami selalu belajar, cari pengertian-pengertian. Jadi ketika khotbah nggak hanya sekedar hidup kekal kayak apa, enggak. Ya Pak Heri jelaskan. Karena apa? Kita belajar, kita terus menggali. Teman saya itu orang kampus, Pendeta Dr. Manahan Simanjuntak. Dia melakukan survei terhadap sekian banyak para pengkhotbah, lalu mengejutkan. Khotbahnya itu dibilang apa? Dia bilang, Pak Dhani, karena saya ketua bidang pendidikan, dia lapor. Sekarang rata-rata para pengkhotbah itu sudah tidak menggunakan Alkitab. Loh, kaget saya. Loh, apa iya Pak? Ya dia buktikan. Nih di media sosial, di YouTube, apa semua. Dia bilang enggak. Kelihatannya bahasanya bagus padahal nggak pakai Alkitab, hanya bahasanya positif aja. Sepertinya Alkitab padahal bukan. Ini pengertian-pengertian yang sebenarnya ya nggak ada bedanya dengan kiat-kiat duniawi. Dan dibilang seorang pengkhotbah itu bukan motivator. Pengkhotbah itu adalah mengupas tentang pengajaran. Tapi kebanyakan orang tampil hanya sebagai motivator. Dia bilang itu sangat berbeda. Nah, yang menilai orang kampus, yang meriset orang kampus, Bapak Ibu. Ya. Sehingga dia sampaikan perlu ada sebuah koreksi secara total bagi para pengkhotbah tentang hal ini. Ya tidak semua Bapak Ibu ya, tidak semua. Jadi ketika Bapak Ibu senang nih orang-orang yang bicara di YouTube, di TikTok, dan mereka itu rata-rata adalah para motivator sesungguhnya. Gitu, para motivator. Cuman memang landasannya pakai Alkitab, tapi ketika mereka menjelaskan tentang segala sesuatunya itu terlepas dari Alkitab. Jadi apa yang menjadi pengenalan akan Allah, ya slide selanjutnya, ya.
Ya, terkait dengan Hosea tadi ya, pasal 4 ya, Hosea. Nah, di sini sesungguhnya sedang menjelaskan kepada kita seperti ini Bapak Ibu. Oleh karena imam-imam menolak akan pengenalan akan Allah, maka orang-orang Israel binasa karena tidak mengenal Allah. Bisa dibayangkan, hanya gara-gara seorang imam pada masa itu. Tapi sekarang ini imam itu adalah kita semua, para imam. Ya, para imam. Jadi sekarang ayo lihat diri sendiri. Saya adalah imam. Nah, jangan sampai terjadi seperti masa Israel. Karena akhirnya keimamannya lalai, akhirnya satu kehidupan bangsa waktu itu akhirnya tidak mengenal Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka tidak mau untuk mengenal Allah? Gitu kan? Imam di dalam perjanjian Allah lama itu adalah jembatan penghubung untuk membawa umat Israel kepada pengenalan akan Allah mereka. Ketika imam-imam tidak berfungsi, maka akibatnya adalah umat Israel binasa karena tidak mengenal Allah. Maukah kita seperti itu? Tentu kita tidak mau. Ya. Jangan sampai terjadi. Imam di dalam perjanjian lama, sudah ya, oke. Saya 2 kali nyatat. Ya, membawa umat Israel. Nah, ketika imam-imam tidak berfungsi, maka akibatnya adalah umat Israel binasa karena tidak mengenal Allah. Pertanyaannya slide berikut. Apa arti pengenalan akan Allah itu? Ya, lebih jauh. Bapak Ibu coba cermati, baca apa yang saya tulis ini. Pengenalan di sini bukanlah sekedar pengetahuan di pikiran kita. Hanya sekedar tahu. Makanya tadi ada beberapa pengertian, ada tahapan sampai betul-betul kita mengenal dengan benar. Iya. Ini. Tetapi hubungan intim seperti suami istri, yaitu keintiman dengan Allah. Ya. Keintiman dengan Allah. Nah, pengalaman ini adalah pengalaman yang sungguh-sungguh Tuhan mau supaya gereja Tuhan mengalami. Kita ini di gereja digambarkan seperti mempelai wanita. Dan Tuhan Yesus itu adalah mempelai pria. Nah, mempelai pria dengan mempelai wanita itu bagaimana mengalami perjumpaan pada saat ketika mereka masuk di pelaminan. Lalu akhirnya disatukan. Tuhan mau gereja Tuhan sebagai mempelai wanita mengalami itu. Amin. Ya. Jadi kita mengerti terus. Kita mau mengerti tentang mempelai kita, mempelai prianya kita. Ya. Nah, di dalam perjanjian baru kita sebagai orang-orang percaya adalah imam. Kita adalah imam-imam Allah. Jadi kita harus selalu hidup di dalam perjanjian keintiman dengan Allah. Harus selalu hidup dalam perjanjian keintiman dengan Allah. Ya. Kita harus sadar bahwa betapa mengerikannya akibat penolakan imam-imam tidak memiliki pengenalan, yaitu tidak memiliki keintiman dengan Allah. Apa akibatnya? Kita akan jadi terhilang. Enggak ada kekuatan, enggak ada pegangan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita baca di dalam perjanjian baru, apalagi Rasul Paulus menegaskan tentang hal ini. Ya, slide selanjutnya. Itu menjadi satu berhala. Makanya Rasul Paulus bilang ini berhala paling favorit. Ya, Paulus bilang begini. Ketika seorang imam meninggalkan keintimannya dengan Allah, ia akan mencari berhala-berhala untuk disembah dalam keintiman. Secara otomatis karena pasangannya tidak ada, akhirnya seperti Sodom dan Gomora. Hubungan yang salah. Hubungan yang salah. Ya, saya sendiri nggak mengerti pada waktu lalu Presiden Putin ya, pemimpin Rusia, padahal dia kan komunis. Dia bisa ngomong begini. Hari ini negeri barat, maksudnya nyinggung kekristenan, saudara. Negeri barat itu kan pada umumnya Kristen. Negeri barat sedang membuat makhluk baru. Waduh, dia bilang. Sedang membuat makhluk baru. Karena apa? Karena mereka mengizinkan pernikahan sejenis.
Ya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya Putin bilang hari ini Barat sedang membentuk makhluk baru. Waduh, saya tersinggung sekali ya. Begitu, wah, tapi komunis ini yang ngomong, bukan siapa-siapa. Sedang membentuk makhluk baru, dia bilang. Makhluk asing yang baru. Dia bilang. Padahal, nah dia ngutip Alkitab. Tuhan Yesus bilang, setiap orang tuh dilihat dari buahnya. Wow, Putin yang komunis, ternyata dia baca Alkitab, Bapak Ibu. Dia yang begitu ternyata dia baca Alkitab, bukan tanpa alasan. Akhirnya dia menyinggung negeri Barat yang mayoritas Kristen. Nah, berhala seperti itu yang sesungguhnya sedang disinggung oleh Rasul Paulus, oleh Alkitab tentang kehidupan ini. Jangan sampai keintiman tidak ada, akhirnya mencari keintiman yang lain menjadi sebuah berhala. Berhalanya itu justru menjadi berhala yang tidak pernah terampunkan. Ada 3 berhala yang paling favorit, diri sendiri, mamon, dan seks. Sekarang ini kita buka HP, enggak usah dicari gambar porno muncul dengan sendiri. Artinya apa? Semua tergantung dari cara pola pikir kita sebagai anak Tuhan. Amin. Dari cara kita memandang dengan benar, dari cara bagaimana kita mengklik dengan benar. Ini. Dan semua sekarang dunia sedang tawarkan hal ini. Saya hanya mengingatkan, Alkitab hanya mengingatkan bahwa keimaman kita ini yang penting untuk dijaga dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul Paulus menyebut ketiga hal tersebut sebagai penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan seperti bikin patung lalu disembah. Tidak. Ya. Di sini ada salib. Di gereja Katolik selalu di situ ada Yesusnya. Ada Yesusnya. Dan oleh mereka, ya saya nggak ngerti terlalu banyak. Seringkali mereka terlalu berlebihan memuja patung Yesus, patung Maria dan sebagainya. Itu sebabnya ya kita orang-orang Kristen Katolik menjadi salah satu target untuk kita menangkan. Karena memang berbeda secara sudut pandangnya. Ya, saya ingat dulu Lorin kelas 3 apa kelas 4 SD. Ini kan di rumah ada juga salib, ada Yesus. Kesenggol sama dia. Jatuh salib itu Bapak Ibu. Lalu tangannya patah, lehernya patah, terus kakinya patah. Lorin tuh begini. Dia langsung sujud, dia bilang, "Oh Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Saya enggak sengaja. Aduh papi, tolong, tangan Tuhan Yesus patah." "Rin, kenapa?" "Ini loh, aduh Lorin sudah berdosa." Saya bilang, "Rin, udah tenang, ini hanya lukisan atau apa?" Saya bilang, "Enggak apa-apa, nanti dibetulin." Dia bilang, "Enggak loh, Lorin sudah jadi berdosa, menyiksa Tuhan Yesus." Aduh, saya bilang, ini pengertian yang salah ini. Iya. Makanya Pak Heri nggak mau ada gambar Yesus, nggak mau. Pak Heri, aku nggak terlalu ini dengan gambar-gambar Yesus. Tapi kalau di tempat saya wajah Yesus banyak Bapak Ibu, karena memang peninggalan dari om saya, gitu kan. Sampai saya bilang, "Lorin, kamu punya pengertian yang salah." Saya luruskan kepada dia. Itu betul Bapak Ibu, waktu itu waduh sampai kayak apa itu. Saya bilang, "Rin, perbaiki ya, itu enggak begitu." Saya bilang, "Ya pengertiannya, jangan sampai kamu salah." Saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi ternyata penyembahan berhala itu bukan hanya karena patung. Ya, tapi karena ketiga hal ini. Kita harus mampu bisa menguasai diri, makanya Galatia kemarin ya yang Pak Heri Gembala sampaikan tentang buah roh, salah satunya adalah penguasaan diri. Ini terhadap diri sendiri, mamon. Ya, uang itu, mamon ini bicara tentang uang. Ya, uang itu bisa menjadi Allah, bisa menjadi penguasa,
bisa menjadi yang mengendalikan diri kita. Makanya hati-hati dengan hal itu, ya. Lalu dan dosa seks, pornografi dan sebagainya, ini yang harus dijaga dari kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan yang kudus, dengan apa kita datang kepada Tuhan? Hanya dengan kekudusan. Tanpa itu tidak bisa, ya. Itulah sebabnya Paulus ya menyebut ketiga sebagai penyembahan berhala. Di dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi ini disentil oleh Rasul Paulus. Itu sama dengan penyembahan berhala. Iya. Ya, slide yang terakhir. Gerakan keintiman dengan Allah. Tidak ada solusi yang lebih tepat selain kita kembali kepada akar permasalahannya, yaitu karena tidak adanya keintiman dengan Allah, karena tidak mengenal Allah. Kita harus bangun kembali. Keintiman dengan Allah adalah kunci keberhasilan seorang imam untuk hidup berkemenangan dan menghasilkan buah keintiman dengan Allah, disebut sebagai hidup oleh roh. Makanya Alkitab berkata, berdoa dalam roh dan kebenaran, memuji pun begitu, menyembah pun seperti itu. Segala sesuatu harus hidup dalam roh, ya. Nah, menyambut kegerakan doa bersama hari Pentakosta, kita persiapkan hati yang intim dengan Tuhan supaya kita siap menyongsong kegerakan apostolik yang besar yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada kita di depan. Saya sampaikan ini, ya, jiwanya gembala dengan ibu gembala itu seperti ini, ya. Ada begitu banyak hal yang disampaikan secara profetik, ya. Kembali kepada pengajaran firman dan pengajaran para rasul. Jadi ini penting buat kita semua untuk kita terus mengerti, memahami. Saya ada di sini selalu sangat memperhatikan seperti apa sih kegerakan-kegerakan yang ada di sini. Itu sebabnya saya juga harus bisa mengimbangi, saya harus tahu tentang keberadaan saya. Nah, makanya saya sampaikan, ya tidak lama lagi ya, tanggal 18 besok ya, hari kenaikan. Setelah itu kita akan doa, itu doa 10 hari ya, doa 10 hari. Nah, itulah doa 10 hari kita jadikan ya hari dengan gerakan keintiman dengan Allah. Alami itu, alami itu. Saudara mau? Siapa yang mau? Siapa yang rindu mengalami keintiman dengan Tuhan? Amin. Gitu. Haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan mengingatkan ini semua kepada kita. Mari jadikan hidup ini adalah hidup yang terus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu keintiman. Dan itu tidak hanya bisa dibangun dengan 1-2 menit berdoa, dan tidak akan pernah terjadi seperti membalikan telapak tangan hanya 1 jam berdoa, atau mungkin kita puasa selama 1 hari penuh. Tidak akan pernah terjadi. Itu terjadi kalau secara kontinu kita lakukan, secara terus menerus kita lakukan. Kenali, alami, sampai betul-betul itu terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kita tundukkan kepala. Kita mau katakan, Tuhan, aku rindu. Aku rindu mengenal-Mu Tuhan secara pribadi. Aku rindu Engkau ada di dalamku dan aku di dalam-Mu. Kami mau izinkan, aku izinkan Engkau menguasai hatiku. Engkau adalah mempelai pria dan aku adalah mempelai wanita-Mu Tuhan. Mari peluk erat daku Tuhan, peluk erat. Kalau mungkin selama ini aku jauh dari-Mu Tuhan. Aku jarang berdoa, aku jarang bersekutu dengan Tuhan.
Biar mulai saat ini keintiman itu terjadi. Peluk erat Tuhan hamba-hambamu, anak-anak. Izinkan dia bertahta dalam hatimu. Izinkan dia ada di dalam hidupmu. Izinkan Yesus berperkara, dan terlebih Roh Kudusnya mengurapi, Roh Kudusnya melawati. Bukankah doa kita setiap hari, setiap minggu, terjadi lawatan Tuhan dalam kehidupan kita, terjadi lawatan Tuhan bagi gereja kita, terjadi lawatan Tuhan bagi desa ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami menyambut-Mu Tuhan. Kami menyambut-Mu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu alami. Katakan dengan sungguh, aku mengundang-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hatiku Tuhan. Kuasai hidupku, bahkan keluargaku. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Hamba berdoa materaikan firman-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduan untuk mengenal Engkau. Makasih Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita renungkan apa yang menjadi kerinduan Allah terhadap kita. Apa yang sesungguhnya Tuhan mau dari kita. Tegas firman Tuhan sampaikan, karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau. Kita mau katakan, Tuhan, kami tidak ingin mengalami itu. Kami tidak ingin Tuhan mengalami itu Tuhan. Justru kami ingin mengalami secara pribadi. Ingin mengalami secara pribadi Tuhan. Saat ini Bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Makasih. mengurapi saat ini. Rindukan Kau hadir di sini
Biarlah kami semua boleh rindu semakin mengenal Engkau Tuhan, menjalin satu keintiman dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan perjanjian-Mu atas kami Bapa. Karena kami tahu dengan pengenalan akan Engkau, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang akan Kau nyatakan dan rencanakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh menikmati itu karena memang itu milik kami. Terima kasih Bapa atas semuanya, berkati kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi dan pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan berikan korban syukur yang kedua kali. Silakan para pelayan untuk maju ke depan, saya akan berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali akan menabur. Engkau yang telah menyediakan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur Tuhan. Dan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengembalikan milik-Mu. Berkati dengan berlimpah-limpah dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari-hariku lalui bersama Yesus. Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Untuk jadwal kegiatan kita sepekan,